Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Salah satu hal paling misterius di chapter 261 adalah tentang nenek moyang Yuta. Yap, awalnya Gojo dengan mantap memberitahukan bahwa Yuta adalah keturunan Sugawara no Michizane sama seperti dirinya. Tapi Uro Takaku sebagai orang yang hidup langsung di era Heian dan skuad pembunuhnya berada di bawah kekuasaan Fujiwara. Uro dengan jelas mengatakan kalau Yuta mirip seperti Fujiwara. Yap, kenapa Uro Takaku tahu betul tentang Fujiwara sehingga menuduh Yuta mirip Fujiwara? Jawabannya adalah karena Uro Takaku mengalami kejadian yang membuat trauma seumur hidupnya, yaitu setelah dia mengabdikan diri seumur hidup sebagai skuad pembunuh Fujiwara. Endingnya Uro dituduh oleh petinggi Fujiwara sehingga dia dihukum mati atas perbuatan skuadnya. Inilah yang membuat Uro mau dibangkitkan kembali di Cooling Game oleh Kenjaku, yaitu karena dia tidak bisa menerima kematiannya akibat pengkhianatan Fujiwara yang menjadi penguasa kekaisaran Jepang dari balik layar. Dan ya, kecurigaan abdi kos tidak sendirian, karena ada salah satu komen teman kos yang juga merasakan kecurigaan yang sama dari Ketza. Rada suspicious sama obrolan Yuta dan Gojo tentang dia keturunan siapa, dalam kurung Sugawara atau Fujiwara. Yuta bilang dia bilang Fujiwara, dalam kurung sama Uro pas arc Sendai. Gojo bilang Suga, tapi dia bilang mungkin mereka berdua benar. Apakah Yuta keturunan dari dua klan itu? Mungkin hubungan terlarang, dan jika memang betul, maka apa yang Yuta dapatkan dari darah Fujiwara? Gojo bilang Yuta terlahir dengan kondisi yang lebih baik dari dia, dan kalau Yuta tidak bisa memanfaatkannya, dia benar-benar timpang. Apakah Gojo tahu sesuatu tentang ability Yuta yang belum diketahui? Karena kalau Suga kan CE yang sangat besar, bahkan lebih dari Gojo, sedangkan Fujiwara belum diketahui apa privilege yang ia dapat. Mungkin ini bisa menjadi plot twist di next chapter. Mengingat GG, obrolan kecil gak bisa diremehkan. Yap, sebelumnya Abdikos memang sempat membahas ini di review chapter, tapi kali ini Abdikos akan jelaskan dengan lebih detail siapa itu Fujiwara dan siapa itu Sugawara, dan apa jadinya jika Yuta ternyata beneran keturunan Fujiwara bukan Sugawara. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, tanggapan resmi GG Akutami tentang nenek moyang Yuta. Yap, awalnya Abdikos dan teman-teman forum diskusi internet tidak ada yang peduli karena GG membuat pernyataan resminya terkesan seperti candaan, sehingga kita masih yakin kalau Gojo dan Yuta adalah satu nenek moyang, yaitu Sugawara no Michizane. Bahkan di Wikipedia masih dijelaskan kalau Yuta adalah keturunan Sugawara no Michizane. Tapi setelah chapter 261 dirilis, pernyataan resmi GG Akutami kembali menjadi topik pembahasan, yaitu di Extra Pack volume 20 alias volume yang membahas koloni Sendai. Di sana dijelaskan bagaimana reaksi Yuta setelah pertarungan melawan Ryu dan Uro. Di situ Yuta masih kepikiran dengan pernyataan Uro Takaku yang mengira Yuta adalah seorang Fujiwara dilihat dari sikapnya. Di situ Yuta kembali mempertanyakan apakah Gojo salah menganalisis tentang nenek moyang Yuta. Dari sinilah GG membuat pernyataan resmi kalau Yuta adalah sosok yang terlalu tidak tertarik dengan dirinya sendiri, sementara Gojo adalah sosok yang terlalu tidak bisa dipercaya. Jadi ya, pada akhirnya kalau mengacu pada pernyataan resmi dari GG Akutami dan mengacu pada chapter 261, pernyataan Gojo bahwa Yuta adalah keturunan Sugawara sama seperti dirinya adalah pernyataan yang mendekati bullshit. Sementara pernyataan Uro yang meyakinkan bahwa Yuta mirip Fujiwara adalah hal yang sangat sulit dipercayai oleh Yuta sendiri, karena pernyataan Uro adalah menyangkut pribadi Yuta, sedangkan pernyataan Gojo tentang Sugawara menyangkut dirinya dan Yuta. Jadi ya, Yuta yang sejak awal punya sifat kurang percaya diri, pada akhirnya lebih percaya pada pernyataan Gojo yang oleh GG Akutami dikatakan mendekati kebullshitan. Kedua, penjelasan siapa itu Sugawara dan Fujiwara. Untuk Sugawara, Abdikos tidak bisa mengacu pada klan karena Gojo menjelaskan dengan detail kalau sosok Sugawara yang dimaksud adalah Sugawara no Michizane. Dia adalah seorang penasehat kaisar yang sangat dihormati. Selain cerdas, Sugawara no Michizane juga sangat bijak dalam membantu kaisar mengambil keputusan. Sugawara bahkan diangkat kaisar Jepang saat itu sebagai chancellor, yaitu menteri yang mengatur suatu wilayah. Jadi bisa dibilang Sugawara ini adalah perdana menterinya Jepang di masa sekarang. Dia lebih berkuasa dari kaisar Jepang, tapi di era Heian, Sugawara tetap berada di bawah kaisar. Dia bahkan sangat bijak sehingga bisa menasihati kaisar Jepang dalam mengambil keputusan. Dari sinilah datang Fujiwara. Yap, karena Fujiwara adalah klan yang sangat berkuasa di era Heian, bahkan lebih berkuasa dari kaisar Jepang itu sendiri. Maka saat periode Kamakura, yaitu periode setelah Heian, kekuasaan Fujiwara mulai runtuh dan oleh shogun periode Kamakura
banyak dihilangkan tentang bukti betapa besarnya kekuasaan klan Fujiwara. Jadi ya, yang Abdikos jelaskan di sini bukan mengacu pada satu sosok Fujiwara, tapi Fujiwara berdasarkan peran klan dia yang sangat besar. Mulanya klan Fujiwara memulai menjadi pelayan kaisar, sehingga dia juga diangkat sebagai menteri untuk mengatur suatu wilayah di Jepang, hingga akhirnya Fujiwara melakukan hal jahat untuk menfitnah Sugawara no Michizane sebagai perdana menteri. Kaisar pun terhasut dan akhirnya membuang Sugawara no Michizane ke tempat pengasingan. Sugawara yang tulus melayani kaisar mati dalam keadaan miskin dan menderita setelah pengasingan. Dia pun kemudian menjelma menjadi roh kutukan pendendam yang sangat powerful di era Heian. Tapi ya, Fujiwara sudah terlalu berkuasa. Setelah Sugawara menjadi roh kutukan pendendam, Fujiwara bahkan punya skuad pembunuh, punya skuad 5 jenderal, aliansi dengan klan Malaikat Abe, serta aliansi dengan klan Sugawara itu sendiri. Jadi ya, dendam Sugawara sebagai roh kutukan tidak pernah bisa dibalaskan, sampai akhirnya Sukuna bangkit di form terkuatnya untuk memusnahkan pasukan Fujiwara dan memukul mundur aliansi klan Fujiwara di perang besar era Heian. Jadi ya, setelah itu kekuasaan Fujiwara mulai runtuh, termasuk berakhirnya era Heian dan digantikan oleh periode Kamakura. Ketiga, hubungan Fujiwara dan Kaisar Jepang dalam legenda. Buat yang tidak tahu kenapa Fujiwara sangat berkuasa padahal mereka tidak punya darah bangsawan dari Kekaisaran Jepang, jawabannya adalah karena klan Fujiwara dalam mitologinya adalah keturunan dari dewa Ame no Koyane. Yap, kisah mitologi Ame no Koyane ini ada dalam buku Nihon Shoki, yaitu buku yang sama yang menceritakan tentang legenda asli Sukuna. Walaupun bukan dewa utama, tapi Ame no Koyane juga tinggal di Amatsukami alias Istana Langit. Buat yang tidak tahu, salah satu dewa yang paling berkuasa di Istana Langit adalah Amaterasu alias Dewa Matahari. Diceritakan dalam legenda kalau Amaterasu turun ke bumi dan menghasilkan keturunan yang saat ini menjadi Kaisar Jepang. Itulah kenapa lambang negara Jepang adalah matahari terbit. Itu karena kaisar mereka adalah keturunan dari Dewa Matahari Amaterasu. Nah, saat Amaterasu turun ke bumi inilah Ame no Koyone diminta untuk menemani. Bahkan secara spesifik, tugas Ame no Koyane adalah untuk membuat Amaterasu tetap dipuja sebagai dewa di Jepang. Itulah kenapa Fujiwara pada akhirnya mengendalikan kekaisaran Jepang dari balik layar, bukan mengkudeta kekaisaran atau mengambil alih kekuasaannya seperti saat zaman Kamakura dan zaman Sengoku. Itu karena peran Ame no Koyane sebagai nenek moyang Fujiwara adalah menjaga Amaterasu sebagai nenek moyang para kaisar Jepang. Kalau kalian tidak percaya, silakan kalian baca semua nama kaisar Jepang, tidak ada yang bernama Fujiwara. Kalau seorang kaisar menikah dengan istri dari klan Fujiwara, jelas ada dan banyak. Tapi ya, kaisar adalah seorang laki-laki dan dia tidak pernah dari klan Fujiwara. Namun sebaliknya, kalau nama-nama pembunuh kaisar Jepang atau suksesor dari seorang kaisar Jepang, maka nama Fujiwara ada di antara mereka. Keempat, siapa yang harus dijaga atau ditaklukkan Yuta jika dia beneran keturunan Fujiwara? Yap, jika Yuta beneran keturunan Fujiwara, maka apa peran dia berdasarkan mitologi? Jawabannya adalah Yuta akan menjaga keturunan Kaisar Jepang atau menundukkan keturunan Kaisar Jepang dari balik layar. Pertanyaannya, siapakah keturunan Kaisar Jepang yang akan ditundukkan Yuta? Buat yang tidak tahu, ada 3 roh kutukan pendendam agung dalam mitologi Jepang. Mereka adalah Sugawara no Michizane yang sudah dijelaskan di Jujutsu Kaisen. Dia adalah nenek moyang Gojo Satoru. Sementara yang kedua adalah Taira no Masakado. Dia tidak diketahui nenek moyang siapa di Jujutsu Kaisen, tapi Taira no Masakado punya prinsip yang sangat tidak asing, yaitu jika kau bukan dari keluarga Taira, maka kau tidak layak sebagai manusia. Yap, Taira punya prinsip sombong yang mirip seperti prinsip klan Zenin. Bahkan dialognya pernah ada di manga, yaitu jika kalian bukan dari klan Zenin, maka kalian tidak layak sebagai penyihir. Jadi kemungkinan Taira no Masakado adalah nenek moyang dari klan Zenin. Dan roh kutukan pendendam agung yang ketiga adalah Emperor Sutoku. Yap, dia adalah kaisar Jepang yang dikudeta sehingga bangkit kembali menjadi roh kutukan pendendam yang disebut Tenjin. Dan ya, awalnya banyak yang mengira Kaisar Sutoku adalah nenek moyang klan Kamo, tapi melihat betapa lemahnya peran klan Kamo di 3 klan besar, maka Abdikos yakin Kamo bukanlah keturunan Emperor Sutoku, melainkan keturunan dari Yasunori Kamo. Dia adalah roh kutukan pendendam misterius yang saat hidupnya dia pernah menjadi guru dari Abe no Seimei, penyihir terkuat di Jepang era Heian. Jadi ya, jika klan Kamo bukan keturunan dari roh kutukan pendendam Kaisar Sutoku, maka siapakah di Jujutsu Kaisen yang keturunan dari roh kutukan pendendam agung ketiga? Jawabannya adalah Sukuna, atau secara spesifik mereka adalah klan Itadori. Yap, peran Yuta adalah menjaga atau menaklukkan Sukuna dan klan Itadori dari balik layar.
alias dari dalam tubuh Gojo. Benar atau tidaknya legenda ini? Di video berikutnya Abdikos ingin membahas lebih detail tentang roh kutukan penendam di mitologi Jepang dan hubungannya dengan Jujutsu Kaisen. Jangan lupa subscribe channel Abdikos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.